Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adenoviana, CGP Angkatan 10 dari SDN Raja 5 Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Di sini saya tidak sendiri, saya dengan Pak Ari, kebetulan ada di sini menemani saya, Bapak Hairudin. Rekan saya di kelas 5, kebetulan sama-sama mengampu di kelas 5. Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ari, kabarnya hari ini bagaimana Pak Ari? Alhamdulillah baik, Bu Ade. Alhamdulillah, terima kasih. Pak Ari, mohon izin menyempatkan waktunya hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Pak Ari. Siap. Saya mohon waktunya Pak Ari sebentar untuk kegiatan hari ini. Baik, Pak Ari, hari ini kita akan mengadakan kegiatan pasca observasi ya Pak, yang nantinya akan kita amati jalannya pembelajaran Pak Ari di kelas. Nah, tujuan kegiatan hari ini adalah mempersiapkan Pak Ari di sini ya sebelum kita nanti mengadakan observasi kelas. Jadi kita berbincang-bincang dahulu kegiatan untuk mempersiapkan kegiatan observasi nanti ya Pak Ari. Siap. Baik. Adapun hari ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Pak Ari. Mohon izin ya Pak Ari. Siap. Yang pertama, Pak Ari, kira-kira nanti Pak Ari melakukan kegiatan pembelajaran, tujuan pembelajaran yang ingin Bapak sampaikan apa saja kalau boleh tahu? Tujuan pembelajaran yang nanti dapat saya sampaikan kepada siswa itu ada 4, Bu Ade ya. Yang pertama itu nanti melalui kegiatan kita mengamati gambar dan video aktivitas sehari-hari ya. Kemudian juga di situ siswa itu dapat mengetahui nanti sekurangnya 3 aktivitas manusia yang memanfaatkan organ manusia dengan jelas. Yang kedua itu melalui kegiatan membaca teks tentang kegiatan yang menyenangkan dengan bersepeda. Nanti siswa dapat menentukan ide pokok dari setiap paragraf teks, setidaknya 3 paragraf dengan baik. Ya. Kemudian yang ketiga, melalui praktek nanti siswa membuat model alat pernapasan sederhana. Siswa juga dapat menghasilkan karya berupa model alat pernapasan dengan baik dan dapat dipresentasikan oleh mereka. Yang keempat itu melalui kegiatan menulis sebuah minat dari siswa ya, Bu Ade. Siswa juga dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf, setidaknya 3 kalimat dengan jujur. Itu Bu Ade. Ada 4 poin yang saya tujuan pembelajaran besok nanti. Baik, berarti nantinya Pak Ari ada 4 tujuan pembelajaran ya Pak Ari? Betul sekali. Yang ingin Pak Ari kembangkan di kelas. Baik Pak Ari, untuk area pengembangannya bagaimana Pak? Untuk area pengembangan sendiri ya, nanti kita yakin ya nanti kita akan mengembangkan konsepnya itu melalui dari pengetahuan dan keterampilan nanti. Ya, pengetahuan dan keterampilan anak itu area yang pastinya kita tujuannya ke situ. Nah, berarti nanti ada 2 area yang akan Pak Ari laksanakan ya Pak Ari? Betul sekali. Untuk area tersebut Pak Ari ya, untuk aspek baik dari strategi, model atau metode pembelajaran yang akan Pak Ari terapkan? Untuk penerapannya Bu Ade ya, nanti strategi pembelajarannya itu berdiferensiasi dengan model pembelajaran PBL. Saya akan membagi siswa itu kelompok ya, kemudian juga bisa metode diskusi dan tanya jawab serta penugasan kepada siswa. Baik, untuk nantinya Pak Ari akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan model pembelajaran problem based learning atau PBL. Siswa akan dibagi ke dalam kelompok, begitu. Betul. Ya Pak Ari ya, kemudian nanti ada bentuk penugasan. Baik, terima kasih Pak Ari. Lalu kira-kira nih Pak Ari, media yang akan Pak Ari gunakan nanti di kelas, media apa saja Pak Ari? Media yang saya gunakan video ya, itu mungkin kita menggunakan proyektor nanti, kemudian juga teks cerita dan LKPD Bu Ade. Baik. Kalau begitu berarti ada 3 ya Pak Ari ya, menggunakan video mungkin dengan bantuan
Fokus in atau fokus proyektor. atau proyektor, lalu ada teks cerita dan LKPD. Betul. Kira-kira Pak Ari, kegiatan ini akan Pak Ari laksanakan kapan ya Pak Ari? Kegiatan ini akan saya laksanakan itu pada hari Senin tanggal 29 Juli tahun 2024, tepatnya itu jam pertama setelah kegiatan upacara ya tadi ya. Baik, kalau begitu Ya, berarti betul, tanggal 29 hari Senin ya Pak Ari ya, betul. setelah upacara Pak Ari akan melaksanakan kegiatan tersebut. Betul. Baik, izin ya Pak Ari, nanti hari Senin saya izin masuk untuk mengikuti jalannya pembelajaran. Di sana saya hanya akan mencatat kegiatan yang Pak Ari laksanakan sebagai bentuk observasi kelas yang akan saya lakukan di kelas Pak Ari. Siap. Dan nantinya kegiatan ini juga setelah ini kita akan melakukan kegiatan lagi Pak Ari ya, setelah observasi kelas lalu ada kegiatan pasca observasi. Betul. Yang nantinya akan didampingi oleh pengajar praktik. Siap. Mohon izin ya Pak Ari. Siap, Bu Ade. Siap. Kira-kira sebelum saya akhiri Pak Ari, dari perbicaraan kita hari ini, apa yang kira-kira bisa Pak Ari dapatkan? Setidaknya saya sudah mendapatkan gambaran untuk kegiatan pembelajaran di kelas nanti saya. Itu sih Bu Ade. Baik Pak Ari, terima kasih. Sepertinya cukup ya Pak Ari ya. Ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di kegiatan observasi kelas dan kegiatan pasca observasi. Siap, Bu Ade. Baik, demikianlah kegiatan pra-observasi kelas kita hari ini. Sampai jumpa di kegiatan observasi kelas dan kegiatan percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, ya, biasanya kita berdoa dulu ya. Oke, sebelum kita mulai belajar, kita sama-sama berdoa. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Silakan Bapak pimpin doanya. Baik, materi hari ini adalah kita tentang pengenalan alat gerak pada hewan dan manusia. Ya, sebelumnya sudah kita sampaikan. Nah, untuk hari ini anak-anak sekalian bisa menyimak tentang video alat gerak pada hewan. Ya, sekarang alat gerak pada hewan akan ditampilkan di video. Tolong kalian simak baik-baik. Ya, perhatikan ya, nanti setelah disimak diperhatikan, nanti kita ada diskusi dan tanya jawab tentunya ya. Bisa disimak videonya? Bisa. Disimak ya. Halo anak-anak semua, hari ini kita akan belajar IPA dengan materi alat gerak hewan. Sebelum mulai belajar, pada gambar ini terdapat dua makhluk hidup, yaitu manusia dan juga hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Hewan dan manusia menggunakan alat gerak untuk berpindah dari satu tempat. Otot disebut dengan alat gerak aktif karena dapat bergerak. Sedangkan tulang disebut dengan alat gerak pasif karena tanpa adanya gerakan otot, tulang itu tidak bisa bergerak. Jadi tulang dapat bergerak dengan bantuan dari otot. Nah, sekarang kita akan membahas tentang alat gerak hewan. Alat gerak hewan diantaranya adalah kaki, kemudian sayap, sirip, dan juga otot perut. Nah, alat gerak ini yaitu kaki, sayap, sirip, dan juga. Oke, baik. Setelah tadi kalian melihat video ya dan mengamati dari video yang Bapak tampilkan, nah, nanti kita ada penugasan diskusi dan kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok ya. Yang laki-laki akan dibagi menjadi dua kelompok ya. Laki-laki 2 kelompok,
perempuan juga sama ya. Kita bagi menjadi 4 kelompok ya. Di sini ada 4, laki-laki 4 kelompok, perempuan juga dibagi 4 kelompok. Ya, 4 kelompok itu satu ini kelompok nih. Ya, satu. Oke, baik. Setelah tadi kalian melihat video ya dan mengamati dari video yang Bapak tampilkan, nah, nanti kita ada penugasan diskusi dan kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok ya. Yang laki-laki akan dibagi menjadi 2 kelompok ya. Laki-laki 2 kelompok. Yang perempuan juga sama ya. Kita bagi menjadi 4 kelompok ya. Di sini ada 4, laki-laki 4 kelompok, perempuan juga dibagi 4 kelompok. Ya, 4 kelompok itu satu ini kelompok nih. Ya, satu. Berapa? Aku nggak tahu kan. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 3 anggota. Yang pertama Najwa Al-Lutfiah, kedua Fitri Dwi Anggraini, ketiga Hafizah Khaira Lubna. Pertama, ide pokok gerak dapat diartikan berpindah tempat. 2 kalimat utama karena sebagian besar dari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 5 akan warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 6, sebutkan aktivitas-aktivitas yang tampak pada gambar dan video tersebut. 1. Organ gerak pada hewan, organ gerak pada manusia, tentang alat gerak. Baik, anak-anak sekalian, semua kelompok sudah mempresentasikan hasil daripada diskusi yang telah Bapak berikan, dan alhamdulillah semuanya sudah menyelesaikan dan mempresentasikan hasil. Tepuk tangan buat semuanya. Ya, cuman ya ada beberapa yang perlu diperhatikan ya, terutama tentang kegiatan atau aktivitas ya. Aktivitas itu berarti kegiatan yang dilakukan ya oleh hewan-hewan tadi ya. Semuanya sudah cukup baik ya dan sudah mampu. Itulah dia hasil diskusinya, sudah dibacakan dengan baik pula ya. Nah, jadi anak-anak sekalian ya, setelah kita pahami tadi ya, kita baca tadi, kita dengarkan video juga tadi, lihat video ya, bahwa alat gerak pada hewan dan manusia, ya kan? Alat gerak pada hewan dan manusia. Nah, kita manusia, alat geraknya apa? Kaki dan tangan, ya. Alat gerak itu digunakan untuk berpindah tempat, ya kan? Menggunakan sayap, ya. Kemudian juga di samping sayap, hewan burungnya sudah paham semuanya. Untuk materi hari ini cukup ya, semuanya sudah cukup bagus, sudah bisa memahami materi yang tadi disampaikan. Oke, Bapak akhiri untuk materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ade Noviana,
CGP Angkatan 10 dari SDN Raja 5 Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya Bapak Hairudin. Rekan saya ini adalah yang saat observasi kemarin sudah saya lakukan observasi pada kegiatan supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ade. Pak Ari, bagaimana kabarnya Pak Ari hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, baik ya Pak Ari ya. Ya. Oke, baik Pak Ari, mohon izin ya Pak Ari, hari ini kita lakukan kegiatan pasca observasi terkait hasil observasi kemarin, kegiatan supervisi akademik yang sudah saya lakukan di kelas Bapak. Ya. Jadi hari ini kita akan adakan kegiatan pasca observasi dan ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Pak Ari. Ya, siap. Baik. Terima kasih ya Pak Ari. Ya. Oke, Pak Ari, untuk pertanyaan yang pertama, Pak Ari, bagaimana perasaan Pak Ari ini terkait jalannya observasi kelas yang sudah Bapak lakukan kemarin? Alhamdulillah ya, observasi kemarin yang sudah dilakukan sudah berjalan dengan baik dan lancar, dan semuanya itu sesuai dengan rencana yang saya rencanakan dari awalnya itu tadi. Baik, berarti kegiatan kemarin sudah berjalan dengan lancar ya Pak Ari ya, Ya. sudah sesuai dengan apa yang Pak Ari rencanakan. Baik Pak Ari, bisa ceritakan nih Pak Ari, diceritakan kembali nih Pak Ari ya, kegiatan kemarin itu ada area pengembangan yang Pak Ari kembangkan di dalam kelas terkait mungkin langkah-langkah pembelajaran yang sudah Pak Ari lakukan kemarin di kelas. Ya. Baik, langkah-langkah yang sudah saya lakukan di kelas kemarin itu ya sesuai dengan urutan random yang ada, yaitu kita berdasarkan RKP yang kita buat itu, di situ ada tentang pengetahuan ya tentang anak dan juga tentang keterampilan anak, dan di mana pada pengembangan itu sendiri ya kita konsep menggunakan media pembelajaran yang audiovisual ya, menampilkan video dan gambar supaya anak bisa lebih cangkap lagi menerima pelajaran juga. Baik, berarti kemarin Pak Ari sudah mempersiapkan mulai dari rancangan pembelajaran, RPP-nya, medianya, alat peraganya ya Pak Ari ya, sampai dengan sudah area pengembangannya pun sudah Pak Ari laksanakan, yakni area pengembangannya ada 2 kemarin di pengetahuan dan keterampilannya Pak Ari. Betul sekali. Oke, baik Pak Ari. Berarti dari area pengembangan di pengetahuan dan keterampilan, nah menurut Bapak nih sejauh mana nih apa yang sudah Bapak lakukan? Apakah menurut Bapak sudah berhasil? Kalau secara garis besar sudah berhasil, tapi ada beberapa faktor. Karena yang pertama adalah pengetahuan anak itu tentu saja berbeda, tidak sama Bu Ade ya. Yang kedua itu ruang kelas dengan jumlah siswa yang cukup banyak, yang kita sedikit agak kebingungan untuk menerapkan itu, gitu kan. Karena ya itu tadi ya, dengan jumlah siswa yang padat itu sendiri, kita sedikit agak kesulitan untuk mengelompokkan anak-anak yang betul-betul memiliki kemampuan belajar sesuai yang mereka ingin itu berbeda-beda. Ternyata masih ada kelas itu yang perlu kita tingkatkan lagi mungkin dengan konsep pembelajaran yang nanti kita cari lah gitu. Baik, berarti kegiatan pembelajaran kemarin sudah berjalan lancar. Sudah berjalan lancar. Tapi mungkin ada beberapa kegiatan mungkin ya Pak Ari ya, karena dengan adanya faktor-faktor seperti jumlah siswa yang banyak gitu kan, dan mungkin ada yang tidak ada siswa yang masih belum aktif gitu ya Pak Ari ya, karena mungkin masih mengandalkan temannya gitu kan dalam diskusi. Nah, menurut Pak Ari nih kendalanya seperti apa ya Pak Ari ya? Terus bagaimana juga menurut Pak Ari kenapa sih siswa tersebut kurang aktif gitu, atau mungkin malah justru cenderung mengandalkan temannya gitu Pak? Ya, yang pertama sih tentu saja kenapa siswa tersebut cenderung kadang-kadang mengandal dengan temannya. Ya. Ini sekali lagi langkah yang harus dilakukan adalah tentang kepercayaan diri anak itu mungkin yang perlu diterapkan lagi. Yang kedua itu
mereka memang mungkin dari dulunya itu selalu yaitu tadi mengandalkan ya, mungkin ya masih mengandalkan temannya itu sendiri. Makanya ini proses-proses ini yang harus kita kembangkan lagi karena kepercayaan diri mereka gitu kan. Setidaknya mereka mampu masing-masing itu bisa memiliki kemampuan yang mungkin yang berbeda ya, tapi setidaknya kalau siswa ini sudah percaya diri pada dirinya, mungkin tidak selalu mengandalkan teman. Baik, berarti mungkin dari sisi kepercayaan diri anak Ya. ya Pak Ari ya. Dan ini yang nanti akan Pak Ari kembangkan lagi ya Betul ke depannya. sekali. Nah, mungkin dari gaya belajar bagaimana Pak Ari? Ya, gaya belajar juga anak memang berbeda-beda ya. Dari sisi mereka ada yang pengen belajarnya sedikit tenang, ada juga yang belajarnya memang harus dengan kegiatan praktek gitu kan. Dan juga ada anak yang belajarnya itu betul-betul butuh intens gitu kan. Jadi harus betul-betul tidak sekali gitu kan. Intinya terus berulang gitu kan. Tidak sekali belajar mereka tidak langsung paham. Harus diulang sekali atau dua kali. Mungkin gitu sih. Oke, mungkin dengan adanya perbedaan gaya belajar mereka Belajar, ya, iya. anak itu pasti ada perbedaannya. Jadi Pak Ari akan lebih intens lagi, akan lebih melihat lagi gaya belajar anak yang berbeda-beda gitu ya. Iya, Pak Ari. betul sekali. Pak Ari. Luar biasa Pak Ari. Nah, menurut saya ini udah hal yang sangat luar biasa yang sudah Pak Ari lakukan di kelas. Mungkin kedepannya kegiatan seperti ini akan Pak Ari lakukan lagi di kelas? Pastinya itu harus sering dilakukan lagi karena kita sendiri ya tugas sebagai guru itu tadi untuk siswa ini supaya mampu dan mandiri ke depannya gitu. Berarti kegiatan ini akan Pak Ari lakukan Terus, lagi ke depannya. Nah, kira-kira menurut Pak Ari akan dilakukan kapan Pak Ari? Kegiatan seperti ini? Kalau kegiatan sih ya kita lakukan setiap minggu sih ada ya. Terus kita rutinitas kita berikan kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk potensi anak lain. Siap Pak Ari, berarti akan segera Pak Ari lakukan juga dan sebagai rutinitas Pak Ari. Betul sekali. Baik Pak Ari. Luar biasa Pak Ari. Saya juga merasa termotivasi juga Pak Ari ya. Saya juga merasa semangat nih pengen melihat ke depannya perubahan yang akan Pak Ari lakukan di kelas Pak Ari. Nah, mungkin dari hasil kegiatan kita hari ini Pak Ari pasca observasi ada kesan apa yang bisa Pak Ari sampaikan mungkin ya untuk hari ini? Yang kesan saya sih yang jelas yang pertama adalah hal seperti ini harus dilakukan oleh semua guru ya, supaya setiap guru itu bisa lebih memahami lagi tentang gaya belajar anak ya secara langsung, karena memang faktor anak ini berbeda-beda, apalagi kadang kita itu dengan jumlah siswa yang banyak ya, setiap kelasnya itu sekitar 40 bahkan 40 lebih gitu kan setiap kelasnya itu, dan tentu saja membutuhkan kombinasi belajar yang gimana yang bisa bilang siswa itu bisa menarik gitu, itu aja sih mungkin Mbak, dan perlu ditingkatkan tiap harinya gitu. Oke, baik, berarti ini buat pemantik juga ya Pak Ari ya bagi rekan-rekan guru yang lain. Luar biasa Pak Ari, semangat terus ya Pak Ari ya. Insya Allah. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih Pak Ari. Ya. Saya akhiri untuk kegiatan hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum sama-sama, warahmatullahi Bode. wabarakatuh. Makasih, Pak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I can't believe that you came into my life.